Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabar hari ini? Pastikan tetap sehat dan ceria ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang lanjutan sistem ekskresi, yakni tentang kulit dan hati sebagai organ ekskresi. Tidak usah berlama-lama, mari kita langsung simak penjelasannya. Coba kamu perhatikan, gambar apa ini? Yap, benar sekali. Ini adalah gambar seorang laki-laki yang sedang berkeringat. Kamu tentunya juga pernah mengalaminya kan? Setelah beraktivitas yang berat, atau ketika kamu berada di cuaca yang sangat panas, pasti tubuh kamu akan mengeluarkan keringat seperti emas-emas yang ada di gambar ini. Nah, pernah gak sih terlintas di pikiran kalian, mengapa kok kita itu berkeringat? Atau apakah berkeringat itu penting bagi tubuh kita? Atau dari mana sih asalnya keringat itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita harus belajar tentang kulit sebagai organ ekskresi. Mari kita mulai penjelasannya. Nah, sebelum saya masuk ke sistem ekskresi atau organ kulit sebagai sistem ekskresi, kita bahas kembali apa yang dimaksud dengan ekskresi. Nah, apa sih sebenarnya ekskresi itu? Ekskresi adalah proses pembuangan sisa metabolisme dan benda tidak berguna lainnya yang ada di dalam tubuh. Terus, mengapa zat-zat tersebut kok harus dibuang? Jawabannya adalah, jika tidak dikeluarkan dari tubuh, zat-zat tersebut dapat menimbulkan sejumlah masalah kesehatan, mulai dari gangguan kesehatan yang ringan, bahkan sampai penyakit yang berat. Jadi, sistem ekskresi ini sangat penting peranannya bagi tubuh untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, sistem ekskresi itu terdiri dari beberapa organ ekskresi. Yang pertama, paru-paru yang menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Yang kedua, ada ginjal yang menghasilkan urin atau yang sering kita sebut dalam bahasa sehari-hari adalah air kencing. Yang ketiga, ada kulit yang menghasilkan keringat. Dan yang keempat, ada hati menghasilkan empedu yang mengandung bilirubin dan biliverdin sebagai pewarna urin dan feses. Nah, penjelasan tentang paru-paru itu sudah kamu pelajari di bab sebelumnya, yakni tentang sistem pernafasan. Sedangkan penjelasan tentang ginjal itu sudah merupakan materi hari kemarin. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang kulit dan hati sebagai organ ekskresi. Let's check it out. Kulit merupakan organ ekskresi terbesar yang ada pada tubuh manusia. Mengapa demikian? Jika kita amati, semua bagian tubuh kita itu ditutupi oleh kulit. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, pasti semuanya ditutupi oleh kulit. Nah, secara kasat mata, kulit terlihat seperti lapisan tipis yang menyelimuti tubuh. Namun, sebenarnya kulit tersusun atas 3 lapisan, yakni lapisan terluar, atau yang sering kita sebut dengan epidermis, ada lapisan tengah, yakni dermis, dan ada lapisan yang paling bawah, yaitu hipodermis. Nah, kamu bisa perhatikan gambar ya, untuk memahami letak ketiga lapisan tersebut. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah epidermis. Epidermis merupakan lapisan kulit terluar dan berfungsi untuk melindungi lapisan yang ada di bawahnya. Nah, yang kedua adalah lapisan dermis yang berada di tengah. Lapisan dermis merupakan lapisan tengah pada kulit yang dimana di dalamnya terdapat pembuluh darah, otot, syaraf,
kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat ini yang berfungsi dalam sistem ekskresi. Dan lapisan yang ketiga adalah lapisan hipodermis. Sebenarnya hipodermis ini bukan merupakan bagian dari kulit, melainkan kumpulan dari jaringan ikat yang berfungsi menempelkan kulit pada otot. Nah, jika kita amati pada gambar bahwa ada kelenjar keringat pada lapisan dermis. Kelenjar keringat ini berfungsi untuk menghasilkan keringat, di mana keringat merupakan zat-zat atau kotoran yang harus dibuang dari dalam tubuh, sehingga kulit disebut sebagai organ ekskresi. Nah, kalau kita membahas tentang kulit, pasti hubungannya dengan keringat. Lalu, bagaimana kita bisa berkeringat? Atau bagaimana sih kulit itu kok bisa menghasilkan keringat? Nah, produksi keringat itu melalui 4 tahap. Tahap yang pertama, ketika kita beraktivitas atau ketika kita berada di cuaca yang panas, itu akan membuat suhu tubuh kita naik. Mengapa demikian? Karena ketika kita beraktivitas itu terjadi pembakaran energi dan menghasilkan panas, sehingga suhu tubuh kita akan naik. Ketika suhu tubuh kita naik, itu akan memberi rangsangan ke hipotalamus yang ada di otak. Nah, kemudian tahap kedua, hipotalamus kemudian memberikan rangsangan lanjutan kepada saraf simpatik yang ada di sumsum tulang belakang. Tahap ketiga, saraf simpatik memberikan sinyal kepada kelenjar keringat bahwa suhu tubuh sedang tinggi. Dan terakhir adalah kelenjar keringat memproduksi keringat untuk menurunkan suhu tubuh. Nah, keringat ini mengandung kotoran dan zat sisa yang tidak digunakan oleh tubuh. Produksi keringat ini akan terus dilakukan kulit agar suhu tubuh kita tetap terjaga saat beraktivitas maupun ketika kita sedang berada dalam lingkungan yang sangat panas. Nah, jadi secara ringkas itu ada 4 tahap proses pembentukan keringat. Nah, dari penjelasan ini, sudahkah kamu paham bagaimana keringat dikeluarkan oleh kulit? Jika kamu merasa penjelasannya terlalu cepat, kamu bisa mengulangi penjelasan tadi atau kamu juga bisa mempause videonya ketika penjelasan berlangsung. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu hati sebagai organ ekskresi. Nah, ketika mempelajari tentang ginjal, kamu pasti sudah memahami bahwa tiap orang pasti akan memproduksi urin atau air kencing. Nah, pernahkah kamu memperhatikan warna urin kamu? Kira-kira berwarna atau tidak? Jika kamu jeli dan jika kita pernah mengamati, pada umumnya warna urin itu akan berwarna kuning atau oranye. Nah, kira-kira kok bisa ya urin itu berwarna? Apa ada pewarnanya ya? Atau apakah ada zat-zat lain yang memberi warna kepada urin? Nah, untuk menjawab itu, mari kita pelajari hati sebagai organ ekskresi. Hati merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Hati terletak di bawah paru-paru dan di atas lambung, seperti pada gambar yang ada. Nah, pada hati terdapat sel-sel hepatosit dan kantong empedu yang membuat hati dapat menjalankan fungsinya. Hati memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh kita. Apa saja fungsi yang dimiliki hati? Yang pertama, hati sebagai penawar racun.
Selanjutnya, hati juga menyimpan vitamin dan mineral. Yang ketiga, hati menyimpan cadangan energi. Kemudian, hati juga berfungsi menghancurkan sel darah merah yang rusak. Dan yang terakhir adalah hati menguraikan gas amonia yang beracun menjadi urea. Dan urea tersebut dibuang dengan urin. Dari beberapa fungsi tersebut, kedua fungsi hati ini, yakni menghancurkan sel darah merah yang rusak dan menguraikan gas amonia menjadi urea, itu merupakan fungsi hati sebagai organ ekskresi. Mengapa demikian? Karena pada proses penghancuran sel darah merah yang telah rusak, terdapat zat sisa hasil penghancuran yang harus dibuang dari dalam tubuh. Apa zat sisanya? Mari kita simak kelanjutannya. Nah, bagaimana proses ekskresi yang terjadi pada hati? Coba kalian simak diagram penjelasan berikut. Di dalam hati, hemoglobin pada sel darah merah yang sudah rusak akan diuraikan menjadi 3 zat, yakni zat besi, globin, dan hemin. Kemudian, ketiga zat ini mengalami pengolahan yang berbeda, di mana zat besi akan digunakan kembali untuk membentuk hemoglobin yang baru. Kemudian, globin digunakan untuk membentuk protein yang dibutuhkan tubuh. Dan yang terakhir adalah hemin yang merupakan zat sisa yang nantinya akan diubah menjadi bilirubin dan biliverdin untuk digunakan sebagai pewarna urin dan feses. Nah, jadi secara singkat, proses ekskresi yang terjadi pada hati seperti itu. Nah, sekarang pastinya sudah terjawab kan? Kenapa kok bisa urin kita atau feses kita itu memiliki warna? Jawabannya adalah terdapat pewarna urin dan feses yang dihasilkan dari proses penghancuran sel darah merah yang sudah rusak dalam hati. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai kulit dan hati sebagai organ ekskresi. Jika kamu merasa penjelasannya terlalu cepat, kamu bisa pause videonya atau mengulangi lagi penjelasannya. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini, dan saya sampaikan terima kasih karena sudah menyimak. Jangan lelah belajar, jangan bosan untuk tetap belajar, karena ada orang bijak yang berkata belajar itu layaknya mengasah pisau. Semakin sering diasah, pisau semakin tajam. Sama halnya dengan pikiran, semakin kita belajar atau semakin sering kita belajar, semakin tajam pula pikiran kita. Selamat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.